sumapan dumateng kita sedaya ingkang tansah luhur derek menapa ingkang sampun dipun sunnahaken. Para bapak sedherek monggo sesarengan kita bikak kawasan ing dalem nika kanthi wasan tahmid. Bismillahirrahmanirrahim. Kanthi wasan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi wasan basmalah wau waket dikak manah kita lan waket ngajaraken adicara ing dalem nika. Ingkang salajengipun inggih menika tausiah utawi pengawasan ingkang badhe dipun asta dening panjenenganipun Ustaz Ja'far Shadiq dumateng panjenenganipun kawula semogaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'iyan ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Azza wa Jalla berikan. Malam hari ini kita bisa berkumpul bermuajalah melaksanakan thalabul ilmi. Semoga niatan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh dan senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salam beserta salawat semoga tetap tercurah limpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang istiqomah menjalankan agama Islam sampai hari kiamat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bertemu kembali dengan niatan untuk thalabul ilmi yang hari ini bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal. Ini 12 Rabiul Awal itu mau nek sakniki sampun muter 13. Karena bulan Hijriah niku hitungannya saking Maghrib. Maka pada malam hari ini berhubung mau mulutkan tanggal 12 Rabiul Awal, maka malam hari ini kita akan berusaha untuk mengingat kembali sejarah kelahiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana nasabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga beliau lahir dan menjadi seorang Rasul. Nasab atau garis keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lepas dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena kalau diurutkan Nabi Muhammad, putra bapaknya itu sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka sejarah singkat ini kita mulai dari hikayat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di sebuah kota
yang bernama Babilonia, Babylon. Yang ini kemudian nama ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Wa ma unzilal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Babil itu adalah Babilonia. Nah, Babilonia itu adalah kota kuno yang sekarang sudah tidak ada. Tepatnya hari ini ada di negeri Irak, itu Babilonia. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di Babilonia dari seorang suami istri yang ayahnya bernama Azhar. Yang ketika itu Babilonia dipimpin oleh seorang raja yang bernama Namrud yang mengaku sebagai Tuhan. Singkat cerita, Nabi Ibrahim alaihissalam dewasa, kemudian berdakwah kepada Namrud dan mengalahkan Namrud. Singkat cerita, sehingga dakwahnya Nabi Ibrahim di Babilonia selesai. Dakwahnya Nabi Ibrahim di Babylon selesai. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan seorang perempuan asal Babylon, namanya Sarah. Kemudian setelah menikah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim untuk berdakwah di tempat yang kedua, yaitu Baitul Maqdis. Kalau sekarang namanya Palestina, yang kemudian dijajah oleh Israel. Nabi Ibrahim beserta Sarah hijrah dari Babilonia menuju Palestina, kemudian berdakwah di Palestina. Maka wilayah dakwah Nabi Ibrahim itu ada 3: Babilonia, Palestina, dan Makkah ketika Nabi Ibrahim sudah sepuh. Di Palestina, Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah di sana, mendakwahkan milah Ibrahim bersama istrinya yang bernama Sarah. Singkat cerita, di Palestina ini pada suatu waktu Nabi Ibrahim Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk hijrah ke Mesir. Yang ketika itu Mesir dipimpin oleh seorang raja yang zalim, Fir'aun, tetapi bukan Fir'aunnya Nabi Musa. Fir'aun itu adalah sebutan. Neteng Romawi ini enten Kaisar, neteng Persia ini enten Kisra, neteng Jogja ini enten Hamengkubuwono, neteng Mesir niku namine Fir'aun. Fir'aun beberapa yang Allah, tetapi bukan Fir'aunnya Musa. Fir'aun Quran itu Fir'aunnya Musa. Nah, ketika itu dipimpin oleh seorang raja Mesir yang zalim, yang singkat cerita karena suatu sebab yang barangkali pernah kita ceritakan, akhirnya Sarah dihadiahi, hadiahnya berupa budak terbaik se-Mesir yang bernama Hajar. Nah, Hajar ini asli Mesir, asli suku Mesir, yaitu suku Kibeti, yang kalau sekarang namanya Koptik. Bahasa dulu namanya Kibeti. Hajar berasal dari suku Kibeti dari Mesir. Singkat cerita, Hajar dibawa oleh Sarah, majikannya, bersama Ibrahim kembali ke Palestina. Bertahun-tahun Nabi Ibrahim tidak memiliki anak dari Sarah. Bahkan mu'arrikh menyebutkan bahwa Sarah ketika itu umurnya sudah mencapai 60 tahun, tetapi tidak memiliki seorang anak. Maka Sarah membebaskan Hajar dari pembantunya untuk kemudian dinikahi oleh Ibrahim. Maka menikahlah Ibrahim dengan Hajar. Pernikahan Nabi Ibrahim dengan Hajar melahirkan seorang anak yang kemudian diberi nama Ismail. Setelah Nabi Ibrahim memiliki anak dari Hajar yang bernama Ismail, semakin kuat doanya Sarah untuk memiliki seorang anak. Allah kabulkan doanya Sarah. Pada umur sekitar 60 tahun,
tinggalnya di mana? Timur ini Nabi Ibrahim sorokan Hajar ini Palestina. Ini di timur Palestina tinggalnya. Nah, kemudian karena Sarah berdoa dengan sekuat doa, Allah kabulkan doanya Sarah. Allah beri Sarah putra yang kemudian diberi nama Ishak. Maka Nabi Ibrahim punya dua anak. Yang satu dari Hajar namanya Ismail, yang satu dari Sarah namanya Ishak. Ishak, kita ke Sarah. Ishak menikah dengan seorang perempuan yang kemudian melahirkan seorang anak yang kelak diberi nama Yakub. Terus Yakub itu putranya Ishak, Ishak putranya Ibrahim. Yakub menikah dengan 4 istri. Istri pertama namanya Liyah, istri kedua namanya Rohel, istri ketiga namanya Zilfa, istri yang keempat namanya Bilha. Istri yang pertama Liyah punya 6 anak, namanya Roboon, Shamon, Lawi, Yahuda, Izakhar, Zabilun. Istri yang kedua namanya Rohel, punya anak 2, namanya Yusuf dan Bunyamin. Istri yang ketiga namanya Zilfa, punya anak Jad dan Ashir 2. Istri yang keempat namanya Bilha, punya anak namanya Dan, yang satunya Naftali. Berarti 6, 2, 2, 2, 12. 12 inilah yang kemudian dikenal dengan Bani Yakub. Yakub itu mendapatkan julukan alias Israel, maka Bani Yakub menjadi Bani Israel. Dari 12 anak inilah berkembang pesat menjadi Trah Bani Israel sampai hari ini, yang kemudian melahirkan Nabi Musa, melahirkan Nabi Dawud, melahirkan Nabi Sulaiman, melahirkan Nabi Harun, Nabi Yahya, Nabi Isa, ada Maryam, ada Imran. Itu semua dari Trah Bani Israel. Ini dari istri Nabi Ibrahim yang pertama, yaitu Sarah. Sementara Nabi Ismail, sementara Hajar yang memiliki putra Ismail menjadi keluarga besar Trah, yaitu Trah Bani Ismail. Kalau ini menjadi Trah Bani Israel, maka yang Hajar dari Ismail menjadi Trah Bani Ismail. Bani Israel yang berasal dari Sarah itu tinggalnya di Palestina. Sementara Ismail tinggalnya di Mekah. Ceritanya bagaimana? Ceritanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Hajar dan Ismail ke sebuah tanah tandus yang bernama, belum ada nama, namanya yang sekarang menjadi Makkah. Di wadin ghairi dzi zar'in, tanah tandus tanpa satupun tanaman. Nopo malih kok pari, pelem, duren, suket mawon mboten enten. Suket mawon mboten. Sementara Palestina ketika itu subur, makmur, luar biasa. Karena Palestina itu adalah alladzi barakna haulahu, yang Allah berikan barokah di kanan kirinya. Harus pindah ke tanah tandus. Dibawa oleh Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim tidak memberitahu kepada Hajar bahwa akan dibawa ke sini. Ikut Nabi Hajar ikut. Pun pokoke melu mawon, pokoke nganut mboten tekad gini ku babar blas mboten tanglet, Mas. Jane arek rindi to. Ndak, pokoke nganut. Iku istri saya. Nganutan, nganut. Akhirnya sampai di lembah tandus yang sekarang menjadi Makkah. Kemudian Nabi Ibrahim sama Hajar yang gendong Ismail naik unta. Kemudian Ibrahim mengatakan turun. Hajar turun, pokoknya turun. Mbuh ajeng napa ora ngerti, pokoknya manja. Bareng wonten niku Nabi Ibrahim balik kanan menuju ke Palestina. Tutut peta, nek teng peta niku ngenten.
Palestina niku teng ler, Mekah niku teng mriki. Terus kidul niku enten daerah Yaman. Kalau Yaman niku Bangsri, Mekah niku pojok, terus Israel, Palestina niku teng gondangan wetan. Ini urutan-urutan ini gampang nih bayangke mungkin. Ameriku dugi Mekah, Ibrahim balik kanan dengan untanya tanpa berbicara apa-apa. Kemudian Hajar baru tanya. Solihahnya Hajar niku nggih piye nang kene dewek. Dan akhirnya Hajar mengatakan, ya Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami berdua di sini di tempat tandus tanpa tanaman apa-apa, air tidak ada. Nabi Ibrahim, ya mboten ngertos maksudnya Allah kok dawuh kan mriku niku mboten ngertos. Sing penting Nabi Ibrahim nganut. Nabi Ibrahim balik kanan terus berjalan tanpa berkata apa-apa sambil nangis. Iki Hajar kalih gendong Nabi Ismail kecil niku kalih nututi, ya Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di sini? Terus Nabi Ibrahim mendel mawon aku. Yang ketiga kalinya Hajar mengatakan, wahai Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di sini? Terus melampah. Akhirnya pertanyaannya Hajar dirubah. Kata Hajar, Allahu amaraka bihadza. Ane panjang. Allah. Nek ane panjang niku apakah Allah? Nek ane pendek Allah niku artinya Allah. Nek ane panjang Allah niku artinya apakah Allah? Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk meninggalkan kami di sini? Nabi Ibrahim balik kanan, mantuk. Hajar dengan lembutnya mengatakan, idzan la yudayyi'anallah. Kalau begitu Allah tidak mungkin menelantarkan kami. Iku iman sing mboten penting pikir saged gunane. Wonten niku ulangkan saja aku kepada ibu. Bojo apa kaya ngono tegel-tegelan niku. Gak tinggal telung dino wis WA-an ya. Akhirnya dengan keyakinan Hajar mengatakan idzan la yudayyi'anallah. Kalau begitu Allah tidak mungkin membiarkan kami. Ibrahim kembali teng Palestina kali Sarah niku, Hajar tinggal dewaan teng niku kali Ismail. Singkat cerita atau sing pun terkenal kalau ceritanya Hajar nyari air ke sofa Marwah 7 kali, akhirnya ternyata air muncul dari kakinya Nabi Ismail. Kemudian Hajar mengumpulkan air itu supaya tidak melebar kemana-mana sambil mengatakan zam. Zam itu adalah bahasa Mesir, bahasa Kibeti ketika itu yang artinya ngumpul, ngumpul. Zam, 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 karena dikenal dengan air zam. Singkat cerita, ketika itu hari berganti hari, beberapa hari kemudian di Yaman itu sebelah pundi kok? Di Yaman itu sedang ada kejadian paceklik, di mana di sana di Yaman itu ada suku besar dua, yang satu namanya suku Jurhum dan yang satu namanya suku Khuza'ah. Jurhum kali Khuza'ah. Suku Khuza'ah bertahan di Yaman, sementara suku Jurhum ingin ke Palestina. Tengler gundangan ya. Kenapa ke Palestina? Karena Palestina itu terkenal negeri yang barokah, subur, makmur, maka ingin berpindah dari pacekliknya Yaman menuju Palestina dan pasti melewati tanah tandus yang sekarang bernama Makkah. Ketika sampai di tanah tandus, dari kejauhan mereka melihat ada burung yang muter-muter di atas. Firasat mereka sebagai seorang musafir mengatakan bahwa kalau di atas ada burung muter-muter, pasti di bawah ada kehidupan. Maka akhirnya kemudian mereka mendekati
gerombolan burung di atas yang muter-muter. Banyak betul, ternyata di bawahnya mereka dapati ada air yang begitu segar, enak, yang sekelilingnya sudah mulai ada tanaman meskipun sedikit. Dan ternyata di sana ada 2 orang, yang satu perempuan, yang satu anak, yang satu namanya Hajar, yang satu ternyata namanya Ismail. Hingga suku Jurhum dari Yaman ini minta izin kepada Hajar untuk tinggal di sini, membangun kota di sini, membangun rumah di sini. Hingga puluhan bahkan ratusan suku Jurhum tiba-tiba memenuhi lembah yang tandus. Tidak jadi ke Palestina, sudah menemukan kehidupan baru di sini. Sehingga Hajar dan Ismail menjadi orang yang paling terpandang dan terhormat di wilayah itu karena yang pertama ibaratnya sing gojek Mekah itu Hajar kali Ismail, meskipun perempuan wali-wali cepat. Akhirnya singkat cerita Ismail, singkat mohon, cerita Ismail tumbuh dewasa, akhirnya Ismail menikah dengan perempuan putra dari pemimpin suku Jurhum, putri dari pemimpin suku Jurhum. Tapi tidak berselang lama cerai, kemudian menikah lagi dari suku Jurhum. Singkat cerita menikah, kemudian Nabi Ismail dan dari istri kedua ini punya keturunan. Terus siapa yang memimpin Makkah? Ismail, anaknya laki-laki. Setelah meninggal anaknya lagi, terus anaknya lagi, karena ini yang ibaratnya sing pemimpin sing riyen pertama kali teng Makkah. Sampai pada anak yang kesekian yang bernama Fikhir. Ini anak kesekian dari Nabi Ismail, namanya Fikhir. Fikhir ini punya nama alias. Kalau Yakub itu nama aliasnya adalah Israel. Fikhir nama aliasnya adalah Quraisy. Nama alias dari Fikhir. Pada masa itu dipimpinlah Makkah oleh seorang yang bernama Fikhir atau Quraisy. Pada waktu itu di Yaman, yang penting Yaman, yang kidul niku Bani Isri ya. Suku napa sing mau tinggal ya? Jurhum lah sing mriki, sing setunggale Khuza'ah ternyata mendengar kabar bahwa saudaranya suku Jurhum telah tinggal di sebuah tempat yang bernama sekarang Makkah dan di sana makmur. Akhirnya orang-orang Yaman dari suku Khuza'ah semuanya berbondong-bondong ke Makkah minta izin ke Quraisy yang bernama Fikhir untuk tinggal di sana. Akhirnya Khuza'ah dan Jurhum bersatu. Lama-lama dibaiatin jaluk rempong. Akhirnya menguasai, lama-lama menindas, lama-lama menjajah. Jadi lah dolim wis diapii malah akhirnya Khuza'ah menjajah Jurhum, menjajah Quraisy, dijajah, diintimidasi, bahkan ketika itu Zam-Zam ditutup, air Zam-Zam ditutup untuk menyiksa orang-orang Quraisy. Mereka sudah punya penghasilan sendiri, punya kebun sendiri, tanaman sendiri, menyiksa Quraisy sampai Zam-Zam ditutup. Nah, setelah itu Khuza'ah terus menjajah Quraisy selama 500 tahun. Nah, Indonesia dijajah London itu 350 tahun, jebone tasih dangu Khuza'ah jajah Quraisy. Singkat cerita, selama 500 tahun dijajah oleh orang-orang Khuza'ah, ketika itu sampai di bawah masanya orang-orang Quraisy dipimpin oleh seorang yang bernama Qusay bin Kilab. Sanes Qusay murid Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab itu pun 500 tahun dari Quraisy, dari Fikhir. Qusay bin Kilab ini pada waktu itu masih dijajah oleh Khuza'ah. Khuza'ah ketika itu dipimpin oleh seseorang bernama Hulail.
Hulail pemimpin Khuza'ah, Qusay bin Kilab pemimpin Quraisy. Tetapi wilayah Makkah masih di bawah genggaman Khuza'ah. Qusay bin Kilab mikir 500 tahun dijajah terus, saiki kudu menang. Akhirnya Qusay bin Kilab punya taktik. Apa taktiknya? Mendekati putrinya Hulail. Senang, dirayu, putrinya Hulail jatuh cinta kepada Qusay bin Kilab. Singkat cerita, keduanya izin untuk menikah. Hulail keberatan karena calon suaminya putri Hulail ini berasal dari suku dari Quraisy. Tetapi karena saking cintanya putrinya Hulail kepada Qusay bin Kilab, akhirnya Hulail setuju. Qusay punya jalan untuk menguasai Makkah kembali. Singkat cerita, setelah bertahun-tahun menikah, Qusay bin Kilab memproklamirkan diri sebagai pemimpin Makkah. Ramai, hampir perang antara Hulail dengan Qusay, antara pemimpin Khuza'ah dengan pemimpin Quraisy. Karena ramai panas, akhirnya mereka bersepakat untuk mendatangi seorang yang paling tua di situ dan paling bijak dan biasa menjadi hakim, yang bernama Ya'mur bin Auf. Umurnya 120 tahun. Datang ke Ya'mur bin Auf, minta kebijakan, putusan mana yang berhak memimpin Makkah. Qusay bin Kilab mengatakan, Makkah itu punya nenek moyang kami, Ismail putra Ibrahim. Khuza'ah tidak bisa jawab, memang pendatang. Akhirnya Ya'mur bin Auf memutuskan bahwa kepemimpinan Makkah menjadi milik Qusay bin Kilab dari suku Quraisy dan Jurhum. Menjadi suku baru, yaitu suku Quraisy. Jurhum itu awal-awal menjadi suku baru, namanya Quraisy. Nah, singkat cerita, akhirnya Makkah kemudian dikuasai sekarang oleh Qusay bin Kilab. Khuza'ah tersingkir. Qusay bin Kilab, pemimpin Makkah, ini punya dua anak. Anak yang pertama namanya Abdudar, anak yang kedua namanya Abdumanaf. Masing-masing dari Abdudar dan Abdumanaf, ketika Qusay bin Kilab telah meninggal dunia, maka masing-masing diberikan kekuasaan sendiri-sendiri. Abdudar diberi kuasa untuk mengurusi urusan Darun Nadwa. Darun Nadwa niku nek zaman saniki nggih pusat pemerintahan atau balai desa, kantor kecamatan, Darun Nadwa. Sementara Abdul Manaf diberi urusan yang lebih mulia, apa? Urusan Ka'bah. Ka'bah hari ini dibangunkan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Urusan Ka'bah Abdul Manaf. Dua-duanya memimpin Makkah. Tetapi Abdudar kepemimpinannya, leadershipnya lebih lemah daripada Abdul Manaf, sehingga di lain hari Abdul Manaf bisa mengungguli Abdudar, sehingga Quraisy Makkah dipimpin oleh Abdul Manaf, putra Qusay. Qusay berasal dari keturunan Fikhir atau Quraisy. Quraisy berasal dari keturunan Ismail. Abdul Manaf, ini kita Abdul Manaf. Abdul Manaf punya beberapa anak. Salah dua anaknya namanya Muthalib dan Hashim. Muthalib dan Hashim. Muthalib dan Hashim ini putranya Abdul Manaf. Abdul Manaf putranya Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab keturunan Quraisy. Quraisy keturunan Ismail. Qusay bin Kilab punya anak. Abdul Manaf punya anak. Salah duanya Muthalib dan Hashim. Hashim ini badhe dengar Imam Hashim itu punya anak
namanya Syaibah. Syaibah itu laki-laki bukan perempuan. Kata saya perempuan ya. Syaibah itu laki-laki. Hashim punya anak namanya Syaibah. Tetapi Syaibah ketika kecil, bayi atau balita, Hashim meninggal. Karena Hashim meninggal, maka Syaibah ikut ibunya, istrinya, mantan istrinya Hashim. Kemana? Ke suku kampung asalnya. Sampai hari berganti hari, tahun berganti tahun, Syaibah tumbuh menjadi pemuda. Muthalib teringat, saya masih punya keponakan namanya Syaibah. Syaibah itu putranya Hashim. Hashim itu kakak adik dengan Muthalib. Muthalib teringat, saya masih punya keponakan namanya Syaibah. Maka Muthalib menyusul Syaibah ke kota suku ibunya. Diminta, karena memang seorang itu dinisbatkan kepada bapaknya, maka diminta kembali ke suku bapaknya. Muthalib menyusul Syaibah pemuda, kemudian dibawa ke Makkah. Muthalib membawa Syaibah ke Makkah dengan naik unta. Muthalib itu adalah orang yang terkenal suka membeli budak. Kebiasaannya Muthalib itu suka membeli budak. Maka Muthalib membawa Syaibah bonceng di untanya masuk Makkah. Orang-orang bilang, wah Muthalib tuku budak meneh. Budake Muthalib, Abdul Muthalib. Maka saat itu Syaibah diberi gelar Abdul Muthalib. Nama aslinya Syaibah putra Hashim. Maka Abdul Muthalib itu nama bapaknya Hashim. Nama bapaknya Hashim Abdul Manaf. Nama bapaknya Abdul Manaf Qusay bin Kilab. Urutannya. Abdul Muthalib punya anak namanya Harith. Bertahun-tahun hanya punya anak satu namanya Harith. Akhirnya Abdul Muthalib bernadar, kalau saya punya anak 10 laki-laki semua, saya bernadar akan saya sembelih satu untuk saya kurbankan kepada Allah. Ada niru-niru Israel. Satu. Betul. Singkat cerita, ternyata di suatu hari Abdul Muthalib menemukan air Zam-Zam, digali, akhirnya air Zam-Zam menjadi miliknya Abdul Muthalib, yang artinya orang-orang Makkah berhutang budi kepada Abdul Muthalib. Semakin tenar nama Abdul Muthalib, semakin tenar. Ini termasuk pemimpinnya Makkah ketika itu, pemimpin Quraisy, karena putranya Hashim putranya Abdul Manaf. Ini termasuk pemimpin Quraisy, Abdul Muthalib. Ternyata Allah kabulkan doanya. Abdul Muthalib tidak hanya 10 anak, 16 anak, 6 perempuan, 10 laki-laki. Harith, Ziror, kemudian Hijr, kemudian Muqaddam, setelah itu Zubair, Abdullah, Abbas, Abu Lahab, Hamzah, Abu Thalib. 10. Anak yang terakhir itu adalah Abdullah. Abdullah itu anak terakhir. Abu Lahab pakdenya Nabi Muhammad. Abu Thalib pakdenya Nabi Muhammad. Anak yang kok unik paman Nabi Muhammad. Paman itu lah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu bukan dari pakde. Paman itu nggih pakde, paklik itu nggih bahasane paman. Ini maksudnya pakde karena Abdullah itu anak yang paling terakhir. Dan Abdullah ini adalah anak yang paling dicintai oleh Abdul Muthalib dan paling dicintai oleh semua kakak-kakaknya. Paling ditresnani ini, paling lucu, paling nganut, paling dicintai. Abdul Muthalib teringat nadarnya. Napa? Sopo. Akhirnya zaman jahiliyah menentukan siapa yang ingin disembelih diundi. 10 batu, 10 kan yang disembelih 10 laki-laki, yang perempuan enggak.
10 batu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini satu batu tulisi nama Arif, batu yang kedua tulisi nama Diror, batu ketiga tulisi nama Hijir, batu keempat tulisi nama Muqaddam, Zubair, Hamzah, Abbas, Abu Thalib, Abu Lahab, namanya lagi paknya Abu Lahab, Abdullah. Nama anaknya ditulis semua, 10 nama anak. Diambil satu. Yang keluar nama Abdullah. Abdul Muthalib, kok Abdullah ya? Kok Abdullah ya? Akhirnya minta pendapat kepada kakaknya, bagaimana ini? Kata kakak-kakaknya, kata Abu Lahab, kata Hamzah, kata Abu Thalib, kata Zubair, kata Muqaddam, yang lain-lain. Jangan kalau Abdullah. Kami mencintai Abdullah. Kalau saya tidak apa-apa. Kalau ini nggak apa, tapi jangan kalau Abdullah. Kakak-kakaknya misalnya Abdullah paling cilik. Diundi lagi, wahai ayah. Undi malih. Ambil. Abdullah malih. Gimana ini? Undi sekali lagi, 3 kali. Yang ketiga kalinya diambil. Yang keluar adalah nama Abdullah. Maka akhirnya kemudian, ya wes, Abdul Muthalib ternyata memang yang keluar nama Abdullah terus, maka memang Abdullah yang harus saya korbankan. Maka kemudian Abdul Muthalib mulai ingin menyembelih Abdullah. Ketika itu orang-orang Makkah datang dan memprotes Abdul Muthalib. Wahai Abdul Muthalib, engkau pemimpin kami, engkau pemimpin Quraisy. Kalau engkau melakukan perbuatan ini akan menjadi kebiasaan yang ditiru oleh masyarakat. Hentikan. Abdul Muthalib ini meskipun zaman jahiliyah ini hawanya. Gimana? Akhirnya orang-orang memberi masukan, minta nasihat kepada orang lain. Akhirnya Abdul Muthalib minta nasihat ke dukun. Zaman riyen, zaman jahiliyah, ke dukun. Dukun itu mengatakan, Abdul Muthalib cerita begini kami nggak mau kalau Abdullah. Kata dukunnya sudah Abdullah, yang keluar Abdullah. Tapi kami nggak mau kalau Abdullah. Kakak-kakaknya Abdullah tidak mau kalau Abdullah. Ya sudah, kalau begitu, kata dukun. Kalau begitu, tulis nama Abdullah di satu batu dan tulis satu batu dengan ditulisi 10 unta. Maka diundi, kalau yang keluar, yang keluar itu adalah batu yang tertulis 10 unta, maka kamu harus menyembelih 10 unta diberikan kepada orang-orang Makkah. Tetapi kalau yang keluar adalah nama Abdullah, tambah lagi, diulangi undiannya, tapi ditambah lagi satu batu yang tertulis 10 unta sehingga 20 unta. Terus akhirnya betul. Ini Allah yang menakdirkan. Ternyata yang pertama yang keluar Abdullah harus nambahi batu yang bertuliskan 10 unta lagi. Yang kedua Abdullah lagi. Ini bukan kebetulan, Allah yang sedang menuntun Abdul Muthalib untuk seperti ini, untuk nanti ada hikmahnya. Yang ketiga Abdullah, yang keempat Abdullah, yang kelima Abdullah, sampai batu yang ke-10 baru kemudian 10 unta. Berarti maksudnya harus bersodakoh dengan 100 ekor unta. Baru Abdul Muthalib mengatakan, saniki alhamdulillah pas saniki alhamdulillah slego matuk kudu Abdullah. Allah sedang menuntun Abdul Muthalib untuk melatih dermawan sodakoh 100 unta sak Mekah. 100 unta ini 100 pitik atau 100 pitik mau mikir-mikir ini 100 unta. Akhirnya nama Abdul Muthalib semakin terkenal di seantero Makkah. Pun pemimpin terkenal menemukan Zam-Zam kembali yang sudah ratusan tahun dikubur oleh suku Khuza'ah, terkenal dengan kisah ini, semakin terkenal. Akhirnya Abdullah SAW, maka Rasulullah pernah mengatakan, Ana ibnu Dhabihain, aku adalah putra dari 2 orang yang hampir disembelih. Yang satu adalah Abdullah, hampir disembelih oleh Abdul Muthalib. Yang satu adalah Ismail, hampir disembelih oleh Ibrahim. Maka singkat cerita, Abdullah tumbuh dewasa, menikah dengan Aminah. Kemudian Aminah melahirkan seorang putra yang bernama
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Tahun Gajah niku tahun pinten? Sekitar 52 atau 53 sebelum Hijriah. Kalau saya baca dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Said Muhammad Sami Said yang berjudul Al-Yatim Al-Wa'du wal Khalasul Ma'ud, 12 Rabiul Awal itu bertepatan dengan tanggal 10 Agustus tahun 507 Masehi. Kalau menurut Syekh Muhammad Sami Said dalam kitab beliau Al-Yatim, 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Tahun Gajah niku namanya tahun Gajah niku. Zaman riyen niku pun enten Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir pun enten. Ning nama tahun belum ada. Tahun niku pokoke dinamai dengan sesuatu peristiwa besar. Karena peristiwa besar ketika itu adalah peristiwa ingin diserangnya Ka'bah oleh Abrahah yang mengendarai gajah, maka diberi nama tahun Gajah. Sebelum ada peristiwa besar lagi, maka tetap tahun Gajah 1, tahun Gajah 2, atau tahun 1 Gajah, 2 Gajah, 3 Gajah. Nabi lahir pada tahun itu. Nah, tepatnya 2 bulan setelah peristiwa niatan Abraham menyerang Ka'bah. Tepatnya 55 hari setelah peristiwa Gajah. Nah, hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Di hari itu, tanggal itu, tahun Gajah atau tahun sekitar 507 Masehi atau 53 sebelum Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, dan kemudian di umur yang ke-40 beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang rasul. Yang hari ini berarti pun pinten tahun saking Nabi lahir, 1442 plus 53. Apa itu dong Pak? Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita semakin bersemangat untuk mengikuti risalah Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau adalah manusia yang mulia, berasal dari keturunan yang mulia, yang nasab beliau bersambung kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka